Cerita dimulai di sebuah rumah sakit jiwa Olympics. Seorang wanita yang merupakan penghuni rumah sakit jiwa tersebut sedang menatap keluar jendela sambil merajut. Wanita itu bernama Needy yang diperankan oleh Amanda Seyfried. Kemudian datang seorang petugas untuk memberitahu bahwa sesi doa atau beribadah bersama sebentar lagi akan dimulai. Needy dikenal sebagai pasien yang suka memberontak. Dia bisa memukul para pasien lain, bahkan petugas rumah sakit secara tiba-tiba tanpa ada penyebabnya. Dan jika Needy mulai mengamuk, para petugas akhirnya memasukkan dan menguncinya ke dalam sebuah ruangan kecil yang dikelilingi oleh tembok tinggi. Dulu Needy tidak segila itu. Dia adalah remaja normal yang memiliki kehidupan di sekolah bersama dengan sahabat dan kekasihnya. Tetapi dikarenakan sebuah tragedi pembunuhan, Needy mulai berubah menjadi sosok yang selalu kehilangan kewarasan dan kendali. Needy membenci satu lagu selama hidupnya. Lagu tersebut berjudul Through the Trees, yang dibawakan oleh sebuah band bernama Low Shoulder. Sebenarnya, rasa benci Needy pada lagu tersebut bersumber dari kebencian dirinya kepada para personil band Low Shoulder. Dan kisah flashback 2 bulan yang lalu pun dimulai. Needy tinggal di sebuah kota kecil bernama Devil's Kettle. Namanya terdengar sedikit aneh, tetapi nama itu diambil karena di kota tersebut memiliki sebuah air terjun yang tidak seperti air terjun pada umumnya. Airnya hanya mengalir dan masuk ke dalam satu lubang dan tidak ada tembusan keluarnya. Para ilmuwan sudah mencoba menjatuhkan segala macam benda ke lubang tersebut, tetapi benda-benda itu tidak pernah terlihat lagi. Banyak yang berpendapat bahwa ada dimensi lain di bawah lubang itu, atau karena lubangnya terlalu dalam. Di kota itu, Needy memiliki sahabat bernama Jennifer Check. Jennifer sendiri merupakan pelajar yang sangat populer karena dia cantik, seksi, dan dia adalah anggota cheerleader di sekolahnya. Berbeda dengan Needy, dia adalah pelajar yang biasa-biasa aja, dengan penampilan cupu dan gak populer. Itulah sebabnya dia dipanggil Needy oleh teman-teman sekolahnya. Nama aslinya adalah Anita Lesnicki. Selain memiliki sahabat, Needy juga memiliki pacar bernama Chip Dove. Chip adalah pemain drum di grup marching band sekolahnya. Kemudian scene berpindah saat Jennifer mengajak Needy untuk datang ke sebuah bar bernama Melodyland karena band Low Shoulder akan manggung malam nanti. Tergolong band baru yang belum banyak dikenal orang. Tetapi Jennifer tergila-gila dengan band itu karena para personilnya ganteng-ganteng. Needy sempat menolak karena dia sudah punya janji dengan Chip malam nanti. Tetapi akhirnya Needy menerima ajakan Jennifer dan mereka janjian pergi jam 8:30 malam. Kemudian keduanya berangkat ke bar Melodyland. Di sana mereka bertemu dengan Low Shoulder yang lagi bersiap-siap sebelum manggung. Jennifer pun dengan berani menghampiri personil yang paling ganteng, yaitu si vokalis yang bernama Nikolai Wolf. Di situ Needy bertanya, kenapa Low Shoulder mau manggung jauh-jauh ke kota mereka? Nikolai pun menjawab, kita mau memperkenalkan band kami dan mengenal para fans kami hingga ke pelosok. Kemudian Jennifer menghampiri bartender untuk memesan minuman dan Needy ke area games. Di situ Needy sempat mencuri dengar bahwa Nikolai dan personil Low Shoulder yang lain sedang membicarakan soal keperawanan dan ditujukan kepada Jennifer. Merasa bahwa sudah melecehkan si sahabat, Needy pun menghampiri Nikolai dan langsung melabraknya di tempat. Kemudian Needy pergi untuk menghampiri Jennifer. Di situ Needy membongkar jeleknya Nikolai yang sudah merendahkan Jennifer secara lisan. Anehnya Jennifer justru terlihat senang. Kemudian Low Shoulder mulai bernyanyi. Tidak sengaja Needy melihat tirai belakang panggung tiba-tiba terbakar api. Dan dengan cepat api menjalar ke segala arah. Mereka semua yang ada di bar pun bubar, termasuk Low Shoulder. Hampir separuhnya tidak sempat menyelamatkan diri. Needy pun langsung menarik Jennifer untuk keluar lewat toilet bar karena jalan keluar lain sudah diblokir oleh api yang terus menjalar. Ketika mereka sudah sampai di luar bar, tiba-tiba Nikolai dengan santai menghampiri mereka. Sambil memegang gelas bir, Nikolai berkata, terlalu bahaya di luar sini. Kalian mau ke tempat yang lebih aman, seperti di dalam mobil vanku? Nikolai kemudian memberikan birnya kepada Jennifer sebelum menarik tangan Jennifer masuk ke dalam van-nya. Jennifer dengan ekspresi seperti orang terhipnotis nurut dan ngikut aja digandeng oleh Nikolai. Di situ Needy mencoba mencegah Jennifer pergi dengan Low Shoulder.
Tetapi Jennifer malah menyuruh Needy untuk diam. Jennifer pun bersama dengan Low Shoulder pergi entah kemana. Needy pun pulang dan langsung menghubungi Chip yang sedang tidur. Needy menceritakan semua yang terjadi di Melody Lane. Tiba-tiba Needy mendengar seseorang masuk ke dalam rumahnya. Saat itu dia sendirian, karena ibunya sedang mendapatkan shift malam di tempat kerjanya. Needy pun mengecek kondisi rumahnya, dan dia menemukan Jennifer di dapur dalam kondisi penuh darah di jaket dan bibirnya. Needy menanyakan kondisi Jennifer, tetapi dia hanya diam sambil menunjukkan smirknya. Jennifer kemudian beralih ke kulkas Needy dan memakan roti seperti orang kesetanan. Kemudian Jennifer menggeram seperti monster sebelum memuntahkan banyak darah ke arah Needy. Needy langsung mengambil telepon genggamnya untuk menghubungi seseorang. Tetapi Jennifer mencegahnya dengan membenturkan tubuh Needy ke tembok. Di situ Jennifer bertanya, "Apa kau takut?" Kemudian dia pergi. Berita kebakaran di Melody Lane menyebar ke seantero sekolah. Needy dan Jennifer tiba-tiba menjadi berita hangat karena mereka termasuk orang yang mengunjungi bar itu. Saat di kelas, Needy terlihat diam seperti orang syok yang mencoba menalari kejadian di rumahnya semalam dengan akal sehat. Kemudian ingatan Needy kembali saat dirinya dan Jennifer masih kecil. Ternyata, dari kecil pun Needy selalu melindungi Jennifer dari hal-hal sepele. Tiba-tiba lamunan Needy disadarkan oleh Jennifer yang muncul di hadapannya dengan wajah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Jelas banget diingatan Needy, semalam dia mencoba membersihkan muntahan darah hitam yang disemburkan Jennifer. Bahkan sisa-sisa darah Jennifer masih ada di sela-sela kukunya Needy. Kemudian guru mereka yang bernama Mr. Robelski masuk dan mengabarkan bahwa kejadian kebakaran di Melody Lane telah menewaskan 8 orang pelajar di sekolah mereka. Tidak hanya itu, guru Spanyol mereka dan beberapa orang tua murid pun turut menjadi korban. Usai kelas, Needy menceritakan kondisi Jennifer semalam kepada Chip. Chip berpendapat mungkin Jennifer telah banyak menghirup gas beracun. Needy pun menyanggah, "Gak mungkin. Jennifer terlihat seperti kemasukan roh jahat." Di situ Chip malah menyuruh Needy untuk melakukan konsultasi dengan guru mereka, supaya berhenti membicarakan hal omong kosong seperti itu. Kemudian ada Colin Gray, salah satu teman mereka dengan penampilan nyentrik khas anak emo dengan tindikan di mana-mana. Di situ Colin sekedar menyapa Needy, tetapi ditanggapi oleh Chip dengan rasa cemburu. Siang itu Jennifer masih ada di sekolah untuk menggoda Jonas, si kapten football, sementara Needy dan Chip sudah pulang. Jonas ini ceritanya lagi berduka karena salah satu temannya termasuk korban yang mati akibat kebakaran di Melody Lane. Jennifer kemudian mengajak Jonas ke dalam hutan dengan iming-iming ingin menghiburnya. Sesampainya di dalam hutan, yang terjadi justru Jonas dibunuh oleh Jennifer. Jonas berteriak, hingga suara teriakannya terdengar sampai ke telinga Mr. Robelski. Mr. Robelski malah mengira teriakan itu adalah luapan perasaan sedih Jonas atas kematian temannya. Kemudian scene beralih ke Needy yang sudah tiba di rumah dan sedang memasak di dapur. Tiba-tiba dia mendengar suara radionya sedang membahas Low Shoulder yang diagung-agungkan sebagai pahlawan atas kebakaran yang terjadi di Melody Lane. Dikatakan bahwa Low Shoulder banyak menolong para korban kemarin malam. Di situ Needy merasa ilfeel dengan berita bohong itu. Tidak lama muncul ibunya masuk ke dalam dapur untuk menceritakan mimpi buruknya soal Needy. Di dalam mimpinya, Needy dipasung di atas pohon oleh orang jahat. Scene kembali ke sekolah saat Mr. Robelski mencoba masuk ke dalam hutan untuk mencari Jonas yang ternyata sudah mati. Mr. Robelski langsung memanggil polisi dan kedua orang tua Jonas. Sementara itu, setelah selesai membunuh Jonas, Jennifer dengan santainya berenang di danau dekat hutan. Malam harinya, Needy lagi telepon-teleponan sama Jennifer. Kemudian diinterupsi sama panggilan dari Chip yang ingin bertemu dengan Needy di taman dekat rumah Chip. Ketika sampai di taman, Needy bertanya kenapa banyak polisi di lingkungannya. Chip pun menceritakan soal kematian Jonas yang tiba-tiba secara detail. Kemudian Needy menyangkut pautkan kematian Jonas dengan kebakaran di Melody Lane. Berita kebakaran dan kematian Jonas ternyata berdampak cukup besar buat kota kecil mereka. Bahkan media luar mulai memberitakan mereka. 1 bulan berlalu sejak kebakaran di Melody Lane dan kasus kematian Jonas yang masih menjadi misteri bagi warga Devil's Kettle. Mr. Robelski mengumumkan bahwa Low Shoulder telah memberikan bantuan untuk kota mereka yang sedang berduka. Bahkan lagu Through the Trees milik Low Shoulder menjadi lagu pemersatu dan pemulihan warga kota Devil's Kettle.
dan Low Shoulder menyumbangkan keuntungan dari album Through the Trees tersebut. Di sebelah Needy ada Jennifer yang terlihat pucat, dan di situ Jennifer bilang dia sangat membenci lagu milik Low Shoulder. Jelas argumen yang sangat bertolak belakang ketika pertama kali Jennifer melihat Low Shoulder di Melodyland. Kemudian Needy bertanya soal kondisi Jennifer yang terlihat seperti orang sakit. Rambutnya yang berkilau sekarang menjadi kusam, dan kulit wajahnya terasa kering dan pecah-pecah. Needy beranggapan mungkin Jennifer lagi PMS, tetapi Jennifer membantah. Katanya, dia hanya butuh melepaskan sesuatu. Belum sempat Needy bertanya lebih jauh lagi, tiba-tiba muncul Colin Gray. Di situ Jennifer berniat meminjam PR bahasa Inggris Colin. Tetapi dari caranya bicara, terlihat bahwa itu hanya alasan Jennifer yang sesungguhnya ingin sesuatu dari diri Colin. Dan akhirnya Jennifer mengundang Colin untuk datang ke rumahnya nanti malam. Chip dan Needy pun merencanakan acara kencan mereka sendiri nanti malam. Kemudian scene dipercepat menjadi malam hari saat Needy dan Chip melakukan kencan mereka di kamar. Di satu sisi, Colin sudah sampai di rumah Jennifer, dan dia merasa aneh melihat persiapan Jennifer untuk menyambut dirinya dengan banyak lilin-lilin. Dan lagi Colin merasa curiga bahwa tempat itu sepertinya bukan rumah Jennifer. Dan di saat Jennifer mencoba merayunya, Colin melihat warna bola mata Jennifer berubah menyeramkan. Setelah itu, Jennifer tanpa berlama-lama langsung mematahkan tangan Colin. Suara kesakitan dan ketakutan Colin adalah hal yang Jennifer tunggu-tunggu. Dan setelah itu, Colin pun mati dimakan oleh Jennifer. Scene berpindah sebentar ke Needy dan Chip. Needy tiba-tiba melihat cairan seperti darah merembas di atas plafon kamarnya. Kemudian darah semakin banyak dan menetes ke atas wajahnya. Sementara itu muncul bayangan Jonas dan Jennifer di sudut ruangan sedang memperhatikan kegiatan yang sedang Needy dan Chip lakukan. Halusinasi yang Needy rasakan membuatnya sangat ketakutan. Sehingga Needy pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Ketika di perjalanan, Needy kembali melihat sosok Jennifer yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Sebelum akhirnya meloncat ke depan kap mobil Needy dengan kondisi mulut dan baju penuh darah. Needy mengabaikan sosok Jennifer dengan menggas mobilnya kencang-kencang. Yang pasti Needy benar-benar syok dan terlihat sangat ketakutan. Merasa dirinya sudah cukup tenang, Needy pun beranjak ke kamarnya untuk tidur. Dan tiba-tiba di sana, di atas kasurnya ada Jennifer yang entah gimana caranya, dia masuk ke dalam kamar Needy. Penampilannya seperti manusia normal. Tidak ada darah seperti yang Needy lihat di jalanan tadi. Dengan agak marah, Needy menyuruh Jennifer keluar dari kamarnya. Tetapi Jennifer malah menyuruhnya calm down dan dia berkata tidak akan menyakiti Needy. Dan selanjutnya ada adegan yang tidak pantas untuk ditonton anak di bawah umur. Jadi kita langsung skip aja ya. Jennifer akhirnya berkata jujur kepada Needy tentang kejadian pasca kebakaran di Melodyland yang dia alami bersama dengan Low Shoulder. Jennifer bilang bahwa sebenarnya para personil band indie rock itu adalah orang jahat. Mereka adalah band pemuja setan. Ketika Jennifer berada di dalam van Low Shoulder, dia melihat banyak atribut yang berhubungan dengan kegiatan sekte ilmu hitam. Dan pada saat itu, Jennifer masih tidak tahu akan dibawa kemana. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah air terjun yang tadi aku bahas di awal cerita. Nikolai bilang bahwa malam itu adalah malam yang tepat untuk mereka melakukan ritual karena bulan sabit sedang bersinar terang. Kemudian Jennifer digeret ke tepi air terjun dan kedua tangannya diikat kuat pada akar pohon di atas tanah. Lalu ritual pun dilakukan. Setelah mengucapkan kata-kata ritual dan persembahan, Nikolai menusuk tubuh Jennifer berkali-kali dan pisaunya pun dibuang ke lubang di air terjun tersebut. Needy bingung dengan cerita Jennifer. Kalau memang Jennifer ditusuk berkali-kali, seharusnya dia tidak berada di situ sekarang. Jennifer pun tidak mengerti kenapa dia tidak mati dan justru dia bisa kembali ke rumah Needy pada malam itu. Jennifer juga memberitahu rahasia tentang dirinya, bahwa dia tidak bisa dibunuh dan akan menjadi sangat kuat jika dalam kondisi kenyang. Tiba-tiba Jennifer melukai tangannya, dan dengan cepat lukanya menutup kembali. Needy bilang Jennifer sekarang tidak terlihat seperti manusia. Dan yang terjadi, Jennifer malah menganggap Needy gila. Needy kesal dan langsung mengusir Jennifer dari kamarnya. Alih-alih Jennifer keluar lewat pintu kamar, dia malah meloncat dari jendela kamar Needy yang ada di lantai 2. Keesokan harinya, Needy yang mengetahui kabar kematian Colin Gray pun mengunjungi pemakaman Colin.
Di situ ibunya Colin berkata bahwa anaknya mati dimakan oleh kanibal yang terlibat dalam sekte ilmu hitam. Mendengarnya, Needy pun pergi ke perpustakaan untuk mencari referensi bacaan soal paranormal dan sejenisnya. Karena Needy memiliki kecurigaan bahwa kematian Colin ada hubungannya dengan Jennifer kemarin malam. Di situ Needy mendapatkan informasi penting bahwa setan akan menjadi sangat lemah ketika lapar. Dan cara terbaik untuk menghancurkan setan adalah menusuk jantung mereka dengan mata pisau. Sejak malam itu, hubungan Needy dengan Jennifer menjadi renggang. Bahkan dia tidak pernah bicara lagi dengan Jennifer. Sekolah mereka kebetulan akan mengadakan sebuah acara pesta dansa musim panas besok malam. Dan Chip ingin Needy datang untuk menjadi pasangannya. Tetapi Needy menolak. Bahkan Needy melarang Chip untuk tidak datang. Di situ Chip malah mengira bahwa Needy ingin putus darinya. Akhirnya Needy menjelaskan kepada Chip bahwa perubahan dirinya dan alasan dia menolak untuk pergi ke pesta dansa karena Jennifer. Jennifer yang sekarang sudah berbeda dengan Jennifer yang dulu. Dia adalah sesuatu yang jahat yang berhubungan dengan persetanan. Bahkan Needy mendukung argumennya dengan buku paranormal yang dia tunjukkan kepada Chip. Needy juga menjelaskan soal pengorbanan dan pembunuhan yang Low Shoulder lakukan kepada Jennifer. Tidak ada yang tahu kecuali Needy dan Jennifer sendiri bahwa ritual Low Shoulder 100% gagal. Karena sebenarnya Jennifer sudah tidak perawan sejak SMP. Di dalam buku itu tertulis bahwa jika ritual gagal karena tidak sesuai prosedur, roh jahat atau setan tersebut akan masuk ke dalam orang yang dikorbankan. Artinya, di dalam diri Jennifer saat ini adalah Satan. Buruknya, Jennifer akan terus membunuh orang untuk memenuhi rasa laparnya. Dan dia harus memakan laki-laki agar dirinya merasa cantik dan berkilau. Ketika Jennifer lapar, dia akan berada di titik paling lemah, mudah marah, dan fisiknya berubah menjadi jelek. Dan pesta dansa sudah pasti akan dipenuhi oleh para lelaki yang ganteng-ganteng. Takutnya Jennifer hilaf dan menghabisi mereka semua. Maka dari itu Needy gak mau Chip datang ke pesta tersebut. Sudah dijelasin panjang lebar, Chip malah gak percaya. Chip malah nyuruh Needy ke psikiater. Needy gak peduli jika dia disangka gila. Dia cuma mau melindungi orang yang dia sayang. Akhirnya Needy bilang bahwa dia akan pergi ke pesta dansa. Tapi hanya untuk mengawasi Jennifer. Sementara Chip tetap di rumah. Chip tetap gak setuju, dan dia pergi meninggalkan Needy. Singkat cerita, masuk ke malam di mana pesta dansa dimulai. Chip dibekali semprotan merica yang biasa dibawa cewek-cewek untuk keamanan. Karena ibunya Chip merasa bahwa kota mereka ini lagi gak aman setelah muncul kejadian pembunuhan yang selalu mengincar cowok-cowok muda sebagai korbannya. Needy udah sampai di tempat acara, dan dia langsung sibuk nyariin Jennifer. Ternyata Jennifer saat itu nyamperin Chip yang lagi menuju sekolah. Di situ Jennifer bilang mau membicarakan soal Needy yang memiliki hubungan HTS dengan Colin. Intinya Jennifer mau mengalihkan perhatian Chip dengan menjelek-jelekan Needy. Gak lupa Jennifer curi-curi kesempatan untuk merayu Chip. Dibawalah Chip ke suatu tempat. Di saat yang bersamaan acara pesta dansa sudah dimulai. Dan bintang tamu yang tampil adalah Low Shoulder. Di situ Needy punya bad feeling soal Chip yang gak muncul-muncul di acara pesta dansa. Needy pun cabut dari pesta itu dan langsung cus ke rumah Chip. Kata ibunya, Chip udah jalan dari 20 menit yang lalu. Ternyata Chip dibawa oleh Jennifer ke sebuah kolam renang umum yang udah lama gak dipakai. Di situ Jennifer mencoba merayu Chip lagi, tetapi Chip menolak. Kesel karena ditolak, Jennifer malah mendorong Chip nyebur kolam renang. Needy yang masih seliweran sibuk nyari Chip, tiba-tiba mendengar suara Chip minta tolong dari gedung kolam renang yang udah nggak dipakai. Disamperinlah sama Needy. Di situ Jennifer sudah berhasil nyokot lehernya Chip, dan Chip masih belum mati. Needy langsung terjun ke kolam renang buat menjauhkan Jennifer dari Chip. Jennifer hilang sebentar di dalam permukaan. Sementara itu, Chip ngasih semprotan merica yang dibawa ke Needy. Pas Jennifer muncul, disemprotlah mukanya. Di situ Jennifer teriak keperihan, terus dia keselak dan muntahin cairan hitam dari mulutnya. Tubuh Jennifer kemudian terangkat dan melayang di udara. Kemudian Needy bertanya, "Kenapa harus Chip? Atau karena lo pengen bikin gue marah? Lo ngerasa insecure sama gue?" Di situ Jennifer marah dan dia bilang bahwa dia bisa memakan Needy juga kalau dia mau.
Pas Jennifer mau nyerang Needy, di situ Chip langsung nusuk perutnya Jennifer pakai besi panjang sebelum akhirnya Chip pingsan di tempat. Dan Jennifer dengan mudahnya ngeluarin sebesi panjang yang menancap di perutnya. Setelah itu Jennifer pergi dari gedung kolam renang itu. Chip kondisinya sudah sekarat karena ngeluarin banyak darah dari lehernya. Dan akhirnya Chip pun mati. Needy menangis sambil teriak-teriak, dia jadi super dendam sama Jennifer. Needy pun balik ke rumah dan mulai merencanakan untuk membalas kematian Chip. Disamperinlah ke rumahnya Jennifer, dipantaunya dari jendela kamar yang pada saat itu Jennifer lagi rebahan sambil nonton TV. Tiba-tiba Needy nerobos masuk lewat jendela kamar, terus diserang mukanya Jennifer pakai kapak. Tapi gagal. Akhirnya dikeluarinlah cutter buat nusuk matanya Jennifer. Tapi ketahan sama tangan Jennifer. Needy akhirnya ngegores perutnya Jennifer ngebentuk tanda silang. Di situ Jennifer murka. Tanpa sengaja, Needy melihat kalung BFF mereka di leher Jennifer. Ditariknya itu kalung terus dilempar ke sembarang tempat. Jennifer yang melihat sontak terkejut dan terdiam. Mereka yang dari tadi dalam posisi melayang di atas ranjang akhirnya terhempas ke bawah. Pada saat itu Needy langsung menusuk jantungnya Jennifer pakai cutter di tangannya. Mbak Jenny akhirnya metong, dan tiba-tiba ibunya Jennifer masuk ke dalam kamar dan melihat kejadian itu semua. Di situ Needy nggak kelihatan takut sama sekali karena kepergok udah ngebunuh Jennifer. Yang Needy rasakan justru lega karena akhirnya Jennifer yang tubuhnya sudah dikuasai setan akhirnya mati. Tapi sebenarnya tanpa Needy sadari, setan yang tadinya di dalam tubuh Jennifer akhirnya berpindah masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Masuk akal bahwa di awal cerita Needy digambarkan sebagai cewek yang brutal. Itu karena dirinya sudah dirasuki oleh setan. Bahkan ketika Needy dikurung di dalam sel kecil, dia lagi melayang. Dan Needy berhasil kabur dari penjara. Gimana kabar Low Shoulder yang sekarang udah tenar banget? Tenang, mereka juga dapat ganjarannya. Ketenaran mereka hanya sesaat, karena Needy menghabisi semua personil Low Shoulder tanpa tersisa. Oke, sekian video aku kali ini. See you in the next video. Bye-bye.